Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat, ketahuilah, banyak orang yang berupaya menggapai keselamatan tapi tidak tahu bagaimana caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik panutan, rujukan kita semua selaku umat Islam, pernah memberi penjelasan tentang hal ini, yaitu jalan-jalan menuju keselamatan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, salasun munjiyatun, ada 3 perkara yang merupakan jalan keselamatan. Yang pertama, khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah baik dikala sendiri maupun di saat bersama orang lain. Alangkah beruntungnya siapa saja yang bersyarat rasa takutnya kepada Allah, tapi nyatanya sebagian takut kepada Allah hanya di saat bersama orang lain. Sebaliknya, bila tidak ada orang lain, rasa takut itu hilang dan lenyap. Bukankah sepanjang Ramadan kita dididik satu nilai tambah penting, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Maka dari itu, siapa yang bisa memenuhi kriteria pertama ini tentu akan selamat, karena besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Jalla wa Ala pernah menggambarkan, An-Nazi'at ayat 44:1, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka syurgalah tempat kediamannya nanti. Nah, maka dari itu siapa saja ingin selamat, penuhilah kriteria pertama, takut kepada Allah baik dikala sendiri maupun di saat bersama orang lain. Sepanjang Ramadan kita dididik, kita tidak pernah berani walaupun sedang menyendiri menjalankan puasa, tidak berani berbuat curang, bertindak culas. Nah, hendaknya kita semua termasuk siapapun, kalau ingin selamat dari penyimpangan, fraud, korupsi, takutlah kepada Allah. Tapi belakangan kita dengar berita betapa prihatinnya di bulan Ramadan yang mulia ini ada lagi hasil tangkapan. Belum selesai wali kota di satu tempat, muncul lagi bupati di tempat yang lain. Apakah kita tidak prihatin? Inilah salah satu bukti nyata, karena mereka atau diantara kita kurang rasa takutnya kepada Allah. Hanya takut kepada ini dan itu, takut setoran, takut ini dan seterusnya.
Padahal dunia ini sementara dan fana. Kita semua bakal mati. Kalau mati tidak ada tanggung jawab, tentu menyenangkan bagi semua pihak. Ternyata tidak. Setelah ajal tiba kita mati, kita akan mengarungi dua alam berikutnya, alam kubur dan alam akhirat. Besarkan rasa takut kita. Di antaranya kita baca surah Yasin, surah 36 ayat ke-65. Nah, hendaknya ayat ini dibacakan kepada para pemimpin, orang yang mengemban amanah, khususnya ketika pelantikan, baru menjabat sebagai pejabat. Bacakan ayat ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari pengadilan nanti, dikunci mulut mereka dan akan berbicara kedua belah tangan mereka dan akan menjadi saksi kedua belah kaki mereka sendiri atas apa saja mereka perbuat ketika hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jalan keselamatan yang kedua adalah wal adlu fil ghadabi war ridha. Bersikap adil, baik dikala emosi, marah ataupun di saat normal. Jujur kita katakan, kalau kita sedang emosi jarang yang adil. Meluap-luap, suara lantang, ucapan yang keluar pasti tidak enak didengar. Maka jika ingin selamat, kendalikan emosi kita. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan, puncak syahwat berzina, puncak amarah membunuh. Maka dari itu janganlah mudah terprovokasi, jangan mudah emosi. Tidakkah kita ingat tujuan utama pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan? Sebagaimana surah Al-Baqarah yang sudah kita hafal ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di antara ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam surah Al-Imran pada ayat 134, wal kaziminal ghaiza, bahwa orang bertakwa adalah yang pandai meredam amarahnya. Maka tidak mengherankan kalau kita ingin selamat, bersikaplah adil, baik dikala marah maupun normal. Betul Allah menciptakan kita dilengkapi dengan emosi, tapi ingat, emosi ada yang positif, bermanfaat, dan ada yang negatif, berbahaya. Kalau orang tidak punya rasa marah, justru dayus namanya. Mana marah yang baik, yang positif? Bila ada pelanggaran syariat, kesewenang-wenangan, lari dari tanggung jawab. Orang tua melihat anaknya tidak sholat, harus marah dalam rangka mendidik dan mengingatkannya, bukan malah diam. Tapi umumnya marah yang tercela yang paling sering kita lakukan. Kalaupun kita mengalaminya, masih ada jalan keluar meredam amarah ini supaya kita selamat. Kata Rasulullah di hadis yang lain, bila seseorang sedang emosi berdiri, maka duduklah. Kalau sudah duduk masih bergejolak, berbaringlah. Bila berbaring masih memberontak, beribadahlah, berwudu, baca Al-Quran. Yang paling ringan membaca ta'awuz atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka akan meredalah amarah itu, sehingga kita akan bersikap adil. Dikala normal gak perlu kita pertanyakan, semua umumnya adil. Tapi ketika emosi jarang yang adil. Banyak kasus bahkan sampai kepada pembunuhan hanya lantaran emosi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ramadan pun sebenarnya kita sedang dididik mengendalikan hawa nafsu. Setiap hari selama sebulan penuh, rata-rata 13 jam atau 14 jam per hari mengendalikan hawa nafsu, supaya kita menjadi orang yang bersikap adil. Rasulullah kembali menegaskan, siapa orang yang dianggap cerdas? Siapakah orang yang disebut smart?
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Di antara ciri utama orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Lalu dia beramal soleh untuk dijadikan bekal demi kehidupan setelah kematian. Inilah jalan keselamatan yang kedua. Pun kita sudah diberi fasilitas selama Ramadan ini. Rasa takut diperbesar, hawa nafsu dikendalikan. Kemudian yang ketiga, bila ingin selamat, wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap hemat baik di kala kekurangan maupun di saat kelebihan. Nah, inilah menjadi perhatian kita selepas Ramadan. Karena tidak bersikap hemat, akhirnya gali lubang tutup lubang, besar pasak daripada tiang. Kalau kita mau mengintrospeksi, jujur saja, bagi karyawan yang sudah mendapat THR, berapa lama bertahan di rekeningnya itu? Semakin lama berarti semakin hemat. Tetapi kalau semakin cepat, itu tandanya boros. Mana mungkin selamat? Gaya hidup dan hidup gaya. Padahal Islam menganjurkan orientasi masa depan. Makanya bersikap hematlah. Hidup bukan hanya untuk hari ini saja. Pandang jauh ke depan. Dan ingat anak cucu keturunan yang kita tinggalkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr di ayat ke-18. Supaya kita mawas diri, orientasi pada masa depan, bersikap hematlah agar selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, hendaknya masing-masing memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya, apa yang sudah disiapkannya, termasuk seberapa baik kita menghemat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu perbuat. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jujurlah kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kalau kita benar ingin selamat, seperti yang Nabi jelaskan tadi, poin yang ketiga, bersikaplah hemat. Bukankah kita sudah sering menjalankan Ramadan? Bukankah sudah banyak pengalaman, sudah banyak kejadian? Mengapa masih saja boros? Kita buktikan nanti setelah Lebaran, H+7, kantor mana yang didatangi kebanyakan orang? Umumnya yang didatangi koperasi, bank, gesek kartu kredit, pinjam saudara dan teman, atau kantor pegadaian. Itulah ciri boros. Padahal seharusnya bagi karyawan yang mendapat THR disebut gaji ke-13, itulah simpanan untuk masa depan. Kecuali ada kebutuhan darurat yang tidak bisa dihindari. Bersikap hematlah kalau ingin selamat, jangan boros. Orang-orang bertindak boros dicela. Di dalam Al-Quran istilah boros menggunakan dua model.
Dalam surah Al-A'raf ayat 31 dan juga surah Al-An'am ayat 141, di dua surah ayat berbeda ini di penghujungnya wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Boros menggunakan istilah israf. Sementara di surah Al-Isra, surah yang ke-17, di penghujung ayat 26 disambung dengan ayat ke-27. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jangan kamu menghambur-hamburkan harta secara boros, karena sesungguhnya orang yang boros saudaranya setan, dan setan begitu ingkar terhadap Tuhan. Dua-duanya dicela, isra maupun tabdzir, atau kita sering menyebut mubazir. Lalu apa bedanya? Imam Ibnu Abidin menjelaskan bahwa isra berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Kalau tabzir atau mubazir berlebih-lebihan dalam perkara yang haram. Nah, saatlah kita introspeksi, saatnya lah kini introspeksi. Apakah kita boros atau hemat? Menjadi tolok ukur benar kita selamat atau tidak. Jangan sampai kita menjadi beban orang lain. Banyak ibadah selain Ramadan yang harus ditunjang dengan finansial yang baik. Haji, umroh, bagaimana mungkin kalau kita secara finansial tidak mandiri? Menunaikan zakat fitri yang sebentar lagi akan kita tunaikan, mana mungkin kalau kita tidak mempunyai materi? Maka dari itu, jika ingin selamat, poin yang ketiga, bersikap hematlah. Jangan boros. Yang sudah terlanjur segeralah bertobat. Atur ulang dengan cermat. Sebagai tips tambahan, menurut para ahli, kenapa pada umumnya orang bersikap boros? Para ahli menyebutkan karena mereka tidak bisa berpegangan kepada 3K: kemampuan, kebutuhan, dan keinginan. Kalau kita cermat berpegangan pada 3K ini, insya Allah kita akan selamat. Kita termasuk orang-orang yang hemat. Segala tindakan kita menyangkut materi hendaknya atas dasar kemampuan, bukan gaya hidup dan hidup gaya. Dan ketika punya kemampuan, prioritas utamanya kebutuhan, bukan keinginan. Sesekali bila ada kelebihan, boleh kita penuhi keinginan. Coba bayangkan betapa borosnya. Sudah tidak punya kemampuan, yang dikejar hanya keinginan. Maka pantaslah orang itu tidak selamat. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat, apalagi menutup Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir. Hanya ada dua kemungkinan. Apakah Ramadan meninggalkan kita, atau justru kita yang meninggalkan Ramadan? Semoga Allah memberi ampunan, hidayah, taufik kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin.
Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'daka wa a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma dammirhum wa aqlil adadahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma syattit syamlahum wa mazzid jam'ahum wa zalzil aqdamahum walqi fi qulubihimur ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. فبأي آلاء ربكما تكذبان